Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, di hari Jumat kita berbicara tentang syariat. Kalau kita merujuk pada surah Al-Jatsiyah ayat 18, maka syariat itu adalah induk dari seluruh perintah Allah, termasuk di dalamnya induk dari larangan-larangan Allah. Tentu saja bagi ilmuwan tidak sekedar tentang perintah dan larangan yang terkait dengan ibadah mahdhah atau ibadah yang khusus seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Namun lebih dari itu, ilmuwan berupaya untuk memahami sehingga melahirkan ilmu yang bisa dinikmati oleh manusia, termasuk di dalamnya yang sudah didahului oleh para ulama legendaris, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan yang lainnya. Pemirsa, ketika kita mencoba untuk menyimak sajian-sajian yang berkaitan dengan syariat, maka tak jarang syariat itu dimaknai menjadi sempit, ya, direduksi hanya fikih. Idealnya, jika yang dimaksudkan itu fikih, maka maknanya fikih itu bersumber dari syariat. Dan tidak bisa fikih itu bersumber dari syariat semata, namun fikih itu bersumber dari sunat atau sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah ketika kita mencoba memahami secara sosiologis proses dari pula pembelajaran syariat, ya, karena kami insan ilmu sosial, maka tentu saja pada saat kita membelajarkan diri, mengenal, memahami, menghayati, sampai mengimplementasi syariat dan sunat, maka proses adalah keniscayaan. Karena itulah, jika ada yang mengatakan bahwa ud'ulu fi silmi kafah, ya, dalam surah Al-Baqarah 208 itu, ya, masuklah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, ud'ulu fi silmi kafah, masuklah kalian wahai orang-orang beriman ke dalam Islam itu secara kafah. Jadi ke dalam syariat itu secara kafah. Sehingga banyak yang menuturkan bahwa secara kafah itu menyeluruh. Jadi apa yang dicontohkan Rasulullah tidak boleh dipilah dan dipilih, harus diambil semuanya. Apakah seperti itu? Tentu saja bagi mereka yang sudah ada di tataran atau di makom yang khusus, di atasnya khusus, maka kafah itu memiliki makna seperti itu. Namun bagi seperti hamba-hamba Allah seperti kami ini, dan juga orang-orang yang setara dengan kami, kafah di sini, menyeluruh di sini adalah sesuai tentu saja kemampuan kita masing-masing. La yukallifullaha nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak membebani masing-masing pribadi seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi
kesanggupan saudara kita ada yang justru sholat tidak dilakukan tetapi puasa dikerjakan. Yang seperti ini apa kafah? Mohon maaf ya, jika kami dari rumpun ilmu sosial dilihat dari aspek sosiologis yang berbasis pada hikmatologi, maka siapapun hamba Allah yang berbuat baik sesuai dengan kaidah Islam, apalagi sesuai dengan syariat Islam, puasanya merujuk pada surah kedua Al-Baqarah ayat 183, maka dia ada di dalam kafah puasa itu. Bahkan kalau dikejar, apakah batinnya sudah puasa? Bahkan ada yang merujuk, apakah rohnya sudah puasa? Apa rasanya atau sirnya, ala sirnya itu puasa? Jika dikejar sedemikian rupa, apalagi yang mengejar itu ada di makom yang sudah tinggi, maka kita tidak pernah ada yang kafah. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah ya, dalam ilmu sosiologi yang dimotori oleh Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya ya, semua masing-masing orang itu memasuki kafah dalam memeluk Islam itu tentu saja satu dengan yang lainnya berbeda. Kita lihat mulai anak-anak kita atau cucu-cucu kita, mereka yang usianya baru di PAUD atau TK ya, lebih tepatnya TK 0 kecil atau 0 besar itu ya, maka sang ayah dan bunda mengajari puasa beduk. Sebetulnya tidak ada puasa beduk atau puasa duhur, tetapi dalam proses pembelajaran anak dikenalkan pada ruh atau hakikat dari puasa, yakni mengendalikan diri mulai dari fajar sampai dengan duhur. Jika dilakukan terus-menerus, maka anak kecil akan tertanam di dalam hatinya bahwa puasa itu adalah pembelajaran. Meskipun mereka tidak paham pembelajaran kafah, maka kita yang dewasa memaknainya bahwasanya puasa anak-anak kita, cucu-cucu kita yang usianya baru di tingkat TK, maka dia ada di dalam proses kafah. Kemudian nanti, inilah lazimnya, begitu kelas 1, anak sudah ditawari dan mulai dilatih. Ya, kelas 1 SD dilatih puasa sungguhan. Jadi artinya puasa dari fajar, dari subuh itu sampai dengan maghrib. Karena masa kecilnya sudah diajari, dikenalkan pada hakikat puasa, yakni pengendalian diri, maka pada saat usia SD ya, insya Allah kelas 1 itu mulai sama Allah dimampukan, diberikan syafaat oleh Rasulullah, diterangi hatinya untuk berusaha kuat. Berusaha kuat apa? Paling tidak anak-anak kita berusaha kuat menahan rasa lapar dan dahaga. Bahkan bunda dan ayahanda tercinta mengajari tidak boleh bohong ya, tidak boleh berkata jelek ya, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk. Nah, ini adalah proses kafah. Jadi kafah itu bukan bahasa Jawanya tumpak blek gitu ya. Jadi mutlak semua dijalani, tidak demikian. Karena ada juga yang kafahnya seseorang sampai dengan usia 62 tahun, ini
kami membimbing, ya, sejak tahun 1980-an kami membimbing, ya, bahkan sebelum 80, ya. Pada tahun 1972 tepatnya kami sudah membimbing, ya, mbah-mbah yang ada di lingkungan sekitar rumah kami itu untuk kafah baru pada tingkatan belajar sholat. Jadi menuntun sholat pada saat Ramadan begini kami ingat betul, ya, pada usia yang tidak saja 60, ya, tetapi sudah ada yang masuk 72 tahun, 73, 75 tahun. Kami yang ketika itu masih remaja berusaha telaten, ya, kami sendiri memasuki kafah dalam proses pembelajaran, ya. Jadi sebulan penuh, ya, beliau-beliau mbah-mbah yang ada di seputar rumah kami, yaitu di desa Sumbermanjing Wetan, kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, ya, itu kita ajak belajar sholat mulai dari tata cara takbiratul ihram, ruku, iktidal, sujud, iftiras, kemudian sampai tawaruk dan mengucapkan salam, ya. Gerakannya kita dahulukan. Kemudian kita ajari hanya apa? Yang paling bisa. Apa yang paling bisa? Allahu Akbar sama basmalah. Nah, karena pola pembelajaran, maka meskipun usianya itu sudah mbah-mbah, sudah buyut-buyut, sama perlakuannya seperti kita atau ayah bunda yang sekarang itu, ya, itu mengajari anak-anaknya yang TK. Bahkan, ya, cucu ponakan kami, ya, yang bernama Vinsana itu, ya, di usia TK besar itu, ya, atau TK kecil kami juga lupa, ya, TK besar kalau tidak salah insya Allah, ya, di TK besar, ya, itu sudah menghafalkan Al-Fatihah dengan fasih. Bahkan doa-doa di dalam sholat itu nyaris semuanya bisa. Coba kita bandingkan dengan ketika tahun 72 kami mengajari kakek-kakek, nenek-nenek, ya, yang usianya di atas 60, baru masih gerakannya saja. Sedangkan sekarang karena maraknya dan tersadarnya dunia pendidikan, bahkan rasanya itu menjadi malu ayah bundanya kalau anaknya belum bisa melakukan gerakan sholat pada saat TK, ya, maka sekarang marak. Pembelajaran itu ini kami tidak bicara di pesantren, ya, kami bicara di tengah masyarakat pada umumnya, ya. Ini kesadaran makin lama makin tumbuh. Jadi semarak kafah, ya, menuju Islam yang kafah, itu betul-betul lebih menggeliat, ya. Tentu saja upaya serius yang seperti ini itu seiring dengan godaannya. Mengapa kami katakan demikian? Karena tidak banyak, ya, bahkan sangat banyak, bukan tidak sekedar tidak banyak, orang-orang yang mengenakan busana ala, ya, busana ala muslimah, ya, itu dengan beraninya, ya, tidak pernah melakukan sholat di masjid, ya, dengan berani. Saya katakan dengan berani, tidak ada rasa malu, ya. Bahkan dibanding dengan anak-anak kita, cucu-cucu kita yang belajar kafah, mendatangi masjid, ikut sholat isya, ikut sholat tarawih. Jadi marilah sisi lain dari pemahaman kafah, ya, kita sampaikan dengan bijaksana. Jadi jangan sampai kalau Islam tidak sholat, Islam KTP. Kalau Islam tidak puasa, Islam KTP. Kalau Islam tidak zakat, Islam KTP. Nah, cara-cara seperti itu tentu saja sangat memukul hati orang-orang tua yang masih belum melaksanakan rukun Islam. Ya.
Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kanal hikmatologi ini menyampaikan hal-hal yang sederhana karena memang kami ya belum ada kemampuan untuk menyampaikan hal-hal yang sophisticated ya, yang excellent begitu ya. Kecuali kami mengkritisi filsafat dan kami tawarkan hikmatologi, itu beda sekali ya. Tetapi dalam pemahaman Islam yang kami sampaikan ini adalah pembelajaran kami dan yang pernah kami alami, bahkan sampai hari ini kami alami ya. Artinya bahwa kami masih tetap membelajarkan, mendidik sekaligus mengajari tidak saja anak-anak tapi juga orang tua yang baru belajar sholat. Itulah kafah yang dalam pemikiran kami proses yang tak mengenal berhenti. Dan inilah juga cara kita memahamkan bahwa setiap orang yang mengaku bangsa Indonesia berdasarkan negaranya pada Pancasila, bangsanya pada ideologi Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama, maka ketika seseorang menuju proses kafah, proses berproses terus, maka dia sudah mengamalkan Pancasila pada tataran pembelajaran di tengah masyarakat. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi kita bangsa Indonesia. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah minna wa minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.